531 Ibu bertanggung jawab untuk tampil cantik. Jika Mu Wanru tidak tahu tempatnya dan mengejar mereka lagi, dia akan segera menyingkirkannya untuk menghindari berurusan dengan pemandangan buruk itu berulang kali. Mu Yaze tidak mengetahui kemajuan investigasi putranya. Saat ini, dia punya alasan untuk tetap menjaga Mu Wanru di sisinya. Demikian pula, dia tidak akan membawa kembali Yun Sishi ke keluarga Mu untuk saat ini. Oleh karena itu, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai hal ini dan hanya berkata, "Tenang saja, saya akan menangani ini dengan baik." Mu Yaze, sebaiknya kau jangan mengecewakan putramu. Alis anak laki-laki itu mengendur, merasa cukup puas dengan jawaban ayahnya. Begitu anak lelaki itu mengakhiri panggilannya dan keluar dari ruang belajar, ia melihat ibunya telah menyiapkan makan malam mereka. Tanpa menyadari konfrontasi menegangkan antara ayah dan anak itu, ia memanggil putranya segera setelah ia meninggalkan ruang belajar. "Yuyu, kemari dan makan malam." "Oke." Yuyu terharu, ibunya hampir tidak pernah memasak. Saat berjalan menuju meja makan, semburat canggung tampak di wajahnya dan senyum jengkel tersungging di bibirnya saat dua mangkuk mie instan muncul di pandangannya. "Apa ini, mie?" jawabnya malu-malu. "Apa itu kekacauan hangus di atas mie?" Dengan ekspresi kaku, ia menunjuk ke gumpalan hangus tak dikenal yang berenang di dalam mangkuk. Dia menjawab dengan gugup, "Itu telur mata sapi. Aku lupa memperhatikan tingkat kepedasannya saat menggorengnya." Dan ini, Yuyu memainkan sumpitnya dan potongan daging dadu muncul dari kaldu. "Ini ham persegi. Aku potong dadu. Hamnya lebih enak begini," jelasnya. Dia terdiam sesaat. "Mama, aku maunya simple aja. Ngomong-ngomong, mie instan itu enak. Yuyu, jangan pilih-pilih makanan. Mama masak ini susah payah." Dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon dengan wajah muram. "Bu, karena kemampuan memasakmu tidak memadai, apa ibu tidak takut tidak bisa menikah?" Dia langsung menjawab, "Tidak, kenapa?" tanyanya penasaran, sambil melanjutkan duduk di meja makan. "Itu karena masakan Yuyu memang yang terbaik. Siapapun yang menikah dengan ibu pasti akan sangat diberkati," serunya dengan penuh kepuasan. Yuyu tersipu dan menegur, "Ibu yang paling jahat." Semangkuk mie instan dengan telur mata sapi dan potongan ham sebagai topping makan malam, menyantap hidangan paling sederhana ini terasa agak menyedihkan. Namun, sudah lama ia tak membuat sesuatu. Tak ada inspirasi yang datang dari dapur, jadi ia memutuskan untuk menyiapkan dua mangkuk mie instan, yang mudah dan praktis dibuat. Putranya mungkin telah menghinanya, namun dia tetap menghabiskan semangkuk mie hingga tetes terakhir. Ibunya telah berhasil melakukannya. Sekalipun telur mata sapi itu tampak tidak menggugah selera, tetap saja itu dibuat dengan usaha ibunya, dan dia tidak keberatan memakannya. Sementara itu, Yun Sishi merasa agak malu. "Yuyu, apa ibu terlalu tidak bertanggung jawab menyajikan mie instan untukmu?" Dia bertanya balik dengan nada berbisik, ibu cukup mengenal dirinya sendiri. Dia terdiam mendengar kata-katanya. Petik 2. "Lupakan saja, aku sudah memaafkan ibu." Ia meletakkan sumpitnya dan meliriknya sebelum berkata sambil menyeringai, "Ibuku hanya perlu bertanggung jawab untuk tampil cantik, kau yang akan bertanggung jawab mencari nafkah dan menafkahi keluarga. Kamu baru 7 tahun. Bagaimana kamu bisa mencari nafkah dan menghidupi keluarga?" Ibunya digoda hingga tertawa. "Bagaimana kalau aku bilang aku bisa melakukannya?" candanya. Dia tidak mengerti maksudnya. "Lupakan saja. Ibu terlalu bodoh." Anak laki-laki itu tidak cukup berani untuk berterus terang padanya. "Lupakan saja. Kita tunggu saja sebentar lagi. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk menceritakan semuanya padanya. Kalau tidak, dia benar-benar takut ibunya yang bodoh tidak akan mampu mencerna semuanya." 532 Merencanakan sesuatu secara rahasia. Di jet pribadi. Mu Yaze, yang duduk dengan nyaman di sofa, mengaduk kopinya dengan santai. Matanya sayu dan dalam. Kata-kata arogan Yun Tianyu bergema di telinganya. Dia memang telah menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menyelidiki identitas CEO Lexi Holdings. Tentu saja, tidak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa orang yang telah terjun ke posisi puncak di perusahaan mainan itu setahun yang lalu adalah putranya. Setahun yang lalu, berapa umur anak laki-laki itu saat itu? 6 tahun.
Siapa yang akan diyakinkan bahwa seorang anak berusia 6 tahun dapat memimpin dewan direksi? Tidak mengherankan jika petinggi Lezi belum melihat CEO misterius mereka hingga hari ini. Tidak seorang pun akan sanggup membayangkan CEO mereka baru berusia 7 tahun. Apa hubungan antara Yun Tianyu dan Hurricane Group? Dari penyelidikannya, CEO Lezi Holdings memiliki hubungan dekat dengan grup senjata api internasional tersebut. Mungkinkah putranya terlibat erat dengan grup tersebut? Dia memperingatkannya untuk menyingkirkan semua wanita di sampingnya, terutama Mu Wanru. Mungkinkah putranya telah menyelidiki segala hal tentang wanita itu? Sambil mengerutkan keningnya, Mu Yaze perlahan meletakkan cangkir kopinya. Sejujurnya, dia telah mengetahui identitas wanita itu sejak lama. 1,5 dekade yang lalu, ketika kakeknya pertama kali membawanya ke dalam keluarga, lelaki tua itu tidak menaruh curiga padanya karena dia memiliki kenang-kenangan itu. Kakekmu mengarahkan seluruh cinta dan kerinduannya terhadap Mu Qingcheng kepada Mu Wanru karena ia sangat merindukan putri angkatnya. Namun, cinta kakekmu kepada Mu Wanru membuat Mu Liancheng meragukan keabsahannya. Ia mengusulkan agar gadis yang baru diadopsi itu menjalani tes DNA kehamilan. Mu Seng lalu mengamati wajah Mu Wanru dengan saksama, memang, penampilannya tidak sedikit berbeda dari Mu Qingcheng. Tak ada jejak yang terlihat sama sekali darinya. Dia sedikit ragu apakah dia benar-benar putri kandung Mu Qingcheng. Saat hasil tes DNA keluar, kemungkinan kehamilan adalah 99,999%. Semua orang yakin dengan hasilnya. Namun, ketika dia dewasa, bahkan kakekmu berpikir identitasnya dipertanyakan. Mereka tampak berbeda, terlalu berbeda, baik penampilan maupun aura, keduanya bagaikan dunia yang berbeda. Dia mulai menaruh kecurigaan terhadapnya. Meskipun dia terlihat cantik dan lembut, aura di antara alisnya sama sekali tidak seperti wanita itu, menyebabkan rasa skeptisnya meningkat. Oleh karena itu, kakekmu memerintahkan seseorang untuk mengambil sejumput rambutnya dan mengirimkannya untuk pengujian DNA lagi di belakangnya. Hasilnya masih sama. Mu Yaze merasa ini mencurigakan. Setelah menyelidiki masalah ini secara diam-diam, ia menemukan bahwa wanita itu telah menyuap staf di Departemen Genetika rumah sakit untuk mengubah hasil tes DNA-nya. Tidak diragukan lagi, Mu Seng mempercayai identitasnya. Tanpa sepengetahuannya, hasil DNA yang sebenarnya telah dibuang oleh Mu Wanru. Mu Yaze ragu-ragu, karena dia bukan putri kandung Mu Qingcheng. Apa yang terjadi dengan laporan tes DNA 1,5 dekade yang lalu? Mungkin, seseorang sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Mengikuti jejak bukti, dia melanjutkan penyelidikannya dan akhirnya mengungkap bahwa identitas Mu Wanru telah dipalsukan. Laporan pengujian paternitas 15 tahun lalu juga telah dimodifikasi. Meski pelakunya masih belum diketahui hingga kini, identitas palsu Mu Wanru telah terungkap. Namun, dia tidak mengungkapkan identitasnya sejak awal. Saat itu, tidak masalah apakah tunangannya asli atau palsu. Sebagai pewaris dan calon kepala keluarga Mu yang kuat dan elit ini, ia tidak memiliki hak untuk menentukan pernikahannya. Hal ini telah diputuskan oleh para tetua keluarga sejak lama. 533 kirim tim pengawal untuk mengikuti awak kapal. Sebagai pewaris dan calon kepala keluarga Mu yang berkuasa dan elit ini, ia tidak memiliki hak untuk menentukan pernikahannya. Hal ini telah diputuskan oleh para tetua keluarga sejak lama. Dia hanya bisa menyetujui dan tidak menentang perjanjian pernikahan itu. Sedangkan Mu Wanru, dia sama sekali tidak tergoda untuk menyentuhnya. Oleh karena itu, ketika pertunangan mereka sudah dekat, dengan memanfaatkan kemudahan pemeriksaan kesehatan, tanpa sepengetahuan siapapun termasuk dirinya sendiri, dia menyebarkan kebohongan tentang ketidaksuburannya. Tentu saja, wanita itu sehat dan dapat melahirkan bayi yang sehat kapan saja. Yang dilakukannya adalah menyuap para spesialis agar memberitahunya bahwa dia tidak subur. Ini adalah berita yang menggemparkan baginya. Ini berarti dia tidak dapat meneruskan warisan keluarga Mu, dan nyonya muda Mu hanya akan menjadi sekedar gelar saja. Keluarga Mu memiliki akses ke fasilitas medis paling maju, oleh karena itu, meskipun sangat tidak puas, dia tidak mempertanyakan diagnosis tersebut. Dia hanya bisa menerima fakta bahwa dia tidak dapat hamil. Grandmaster Mu juga menyesal akan hal ini. Pada akhirnya, keluarga tersebut mengatur ibu pengganti,
yang secara keliru membawanya menemukan Yun Cixi, putri kandung Mu Qingcheng yang sebenarnya. Seolah takdir telah mempermainkannya. Yun Cixi bangun pagi-pagi sekali. Sebelum ayahnya mengantar Yuyu ke taman kanak-kanak, anak laki-laki itu menyiapkan sarapan khusus untuknya. Sebuah catatan, dengan tulisan tangannya yang rapi dan elegan, tertinggal di atas meja. Bu, Yuyu akan pergi ke sekolah sekarang. Semoga sukses untuk upacara sepatu bot nanti. Semangat! Dia kagum dengan catatannya dan tulisan tangannya yang indah. Setelah itu, dia duduk untuk menikmati hidangan lezat di hadapannya. Ia merapikan diri dan hendak meninggalkan rumah ketika melihat sebuah Bentley panjang dan sebuah van terparkir di luar rumahnya. Beberapa pria berjas hitam berdiri dengan hormat di luar pintu. Ketika mereka melihatnya, tatapan mereka berubah tajam dan waspada. Ia terkesima oleh kemegahan di hadapannya. Mundur selangkah dengan takjub, ia bertanya, "Siapakah kalian? Apa ini?" "Nona Yun, kami di sini atas perintah ketuamu untuk mengirim Anda ke upacara booth di kamp produksi." "Ketuamu?" serunya spontan setelah pulih dari keterkejutannya. Mu Yaze. Mengapa dia membuat keributan besar seperti itu? Dia tiba-tiba teringat keluhan Qin Zhou tentang pria itu. Tampaknya Mu Yaze telah memberikan ultimatum kepada Lin Fengtian. Tidak ada kontak fisik antara dirinya dan artis pria manapun yang diizinkan. Ia harus memiliki pemeran pengganti, bahkan untuk adegan ciuman dan berpegangan tangan. Direkturnya hampir terkena stroke karena perintah yang menuntut itu. Awalnya dia pikir itu lelucon, tetapi setelah melihat sekelompok pengawal di luar pintu rumahnya, dia akhirnya menyadari betapa seriusnya dia. Kenapa laki-laki itu jadi bajingan? Dasar orang mesum yang obsesif. Dia secara fisik sekarang berada di London, jadi dia mengirim tim pengawal untuk mengawasinya. Jika sutradara film itu mengetahui hal ini, dia akan muntah darah lagi. Pria berjas itu tidak berkata apa-apa lagi dan hanya membukakan pintu mobil agar dia bisa masuk. Sambil tertawa datar, dia berkata, "Tidak perlu pengaturan semewah ini, kan? Aku bisa ke sana sendiri. Nona Yun, ini perintah ketuamu. Mohon jangan mempersulit kami." Pemimpin itu berbicara dengan nada rendah dan tegas, yang tidak memungkinkan adanya perdebatan lebih lanjut. Dia masuk ke mobil dengan canggung. Mobil tiba di tempat produksi tanpa hambatan. 534 popularitas gila. Hari ini adalah upacara pembukaan film, The Green Apple. Acaranya akan diadakan di City Barn Film Set, jadi seluruh kru produksi sudah tiba di lokasi lebih awal. Itu akan menjadi upacara megah dengan kehadiran bintang-bintang besar. Seluruh tim produksi, mulai dari tim penyuntingan, tata rias, pencahayaan, artistik, dan sebagainya, hadir. Mereka adalah tim-tim terbaik dengan jajaran pemain yang sama-sama mengesankan. Selain jajaran bintang ternama Gu Xingzi, Yan Bingqing, Yang Mi, Li Jiuxian, dan Song Tianyang, bahkan pemeran pendukungnya pun diisi oleh artis-artis ternama. Sebaliknya, Yun Cixi hanyalah artis baru di bawah Huan Yu. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat iri orang lain. Gu Xingzi sengaja terbang kembali dari Paris tadi malam untuk menghadiri upacara ini. Saat van-nya perlahan memasuki lokasi syuting, para paparazzi yang telah lama menunggu, mengerumuni dan mengepung van tersebut. Pada saat yang sama, para penggemarnya yang telah berkemah semalaman di tempat parkir, beraksi. Mereka meneriakkan rasa kagum mereka sambil mengejar van tersebut. "Xingzi, Xingzi, Raja Xingzi, kami mencintaimu. Kami mencintaimu. Ah, Xingzi, petik 2 titik. Dia sangat tampan. Wow. Akhirnya aku bertemu Xingzi secara langsung." Di tempat kejadian, semua orang terkejut mendengar teriakan dan lolongan massa yang gelisah. Lampu terus berkedip. Pemandangan yang tidak teratur itu sungguh menyedihkan. Puluhan mikrofon diangkat tinggi-tinggi di luar pintu mobil. Kerumunan menolak bergerak, semua orang ingin menjadi yang pertama mewawancarai sang superstar. Satu kata tersebut dapat menjadi berita utama berikutnya di halaman berita hiburan. Para reporter hiburan bergulat satu sama lain sambil menjulurkan leher untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik terhadap sang bintang di dalam mobil. Berbeda dengan Gu Xingzi, sebuah van lain di tempat parkir dengan pemeran pendukung luput dari perhatian paparazzi. Tampak kosong dan terabaikan, sangat kontras dengan kru Gu Xingzi. Bintang-bintang lain membutuhkan publisitas dan akan berusaha keras untuk mendapatkannya.
Sementara itu, sang superstar tidak pernah kekurangan publisitas dimanapun ia berada. Di dalam kabin mobil, Gu Xingzi mengenakan kacamata hitam dan maskernya sambil menatap kerumunan yang ramai di luar mobil dengan muram. Ia duduk tanpa bergerak dan tanpa ekspresi. Sambil memasang headphone di telinganya, ia mendengarkan album demonya. Asisten di sampingnya berkeringat cemas saat dia mencoba menghubungi tim keamanan dari kru produksi. Petik 2. Benar, kita sudah sampai di tempat parkir. Kita dikelilingi paparazzi. Bukankah kamu sudah membersihkan tempat ini sebelum kita datang? Semua wawancara ditetapkan setelah upacara. Xingzi tidak menerima wawancara apapun sekarang. Tolong kirim seseorang untuk mengendalikan masa sekarang. Begitu dia meletakkan telepon, seluruh kru di mobil hanya bisa menunggu dengan sabar hingga bantuan tiba. Sang pengemudi memandang kekacauan di luar mobil dan dengan sedih berkomentar, paparazzi ini benar-benar bekerja keras hanya untuk menjadi berita utama. Hotel-hotel terdekat sudah dipesan oleh paparazzi 2 hari lalu agar mereka bisa mendapat kesempatan mewawancarai Xingzi di upacara pembukaan, The Green Apple, hari ini. Bukankah tim produksi mengatur waktu untuk wawancara dengannya? Wawancara terjadwal hanya diperuntukkan bagi wartawan yang telah diundang. Tim produksi hanya memberikan tiket masuk kepada majalah dan wartawan media terkemuka. Wartawan tabloid tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. 535 penggemar fanatik. Asisten itu mendengus dan menjelaskan, naskah wawancara sudah disiapkan oleh tim produksi sebelumnya. Para reporter tidak bisa bertanya sesuka hati. Tak lama kemudian, tim keamanan datang untuk membubarkan kerumunan. Para reporter menolak bekerja sama dan malah terlibat perkelahian dengan para penjaga. Di tengah keributan dan dorong-dorongan, beberapa penggemar, Sasaeng, 1, berbaur dengan kerumunan dan menempel di dekat pintu mobil, menggedor-gedor jendela dengan keras. Jeritan memekakkan telinga bisa terdengar. Xingzi, Xingzi, aku mencintaimu, kau akan selalu menjadi dewa priaku. Suamiku. Setelah akhirnya melihat idola mereka dari dekat, beberapa penggemar fanatik ini tidak dapat menahan kegembiraan dan air mata mereka. Sementara itu, Gu Xingzi tidak mau diganggu oleh mereka. Asisten itu tercengang melihat fanatisme mereka. Oh, sial, apa mereka tidak segila itu? Apa mereka bisa menjaga sedikit harga diri? Ini terlalu berlebihan. Upacara booth akan segera dimulai. Ada apa dengan tim produksi? Kenapa keamanan mereka payah sekali? Bagaimana mungkin mereka tidak bisa membersihkan kerumunan terlebih dahulu? Gerutu seseorang di satu sisi. Tim produksi mungkin tidak menyadari betapa populernya Xingzi. Yun Cixi tiba dengan mobilnya. Saat mobil memasuki tempat parkir, ia mendengar suara bising yang memekakkan telinga di luar jendela mobil. Terkejut, dia melihat keluar jendela dan melihat sebuah mobil van dikelilingi oleh penggemar dan paparazzi yang gila. Di antara kerumunan terdapat para penjaga keamanan dari tim produksi, di atas mereka terdapat para reporter hiburan dengan kamera, perekam video besar, dan mikrofon mereka. Beberapa dari mereka memegang pena perekam suara tepat di samping pintu mobil. Tak satu pun menolak untuk mengalah. Penggemar fanatik terlihat menggedor-gedor kaca mobil seakan ingin menghancurkan mobil tersebut. Adegan yang menjengkelkan itu sungguh mengerikan dan mencengangkan untuk ditonton. Apa yang sedang terjadi? Dulu dia hanya menyaksikan pemandangan seperti itu di TV. Karena tenggelam dalam kejadian sebenarnya, rasanya menakutkan. Saat mobil berhenti dengan mantap, dia keluar. Saat itu matahari yang terik sedang bersinar, jadi seorang penjaga segera mengeluarkan payung untuk melindunginya. Di bawah perlindungan ketat para penjaga, mereka segera menuju ke lokasi syuting. Seorang reporter showbiz yang jeli berdiri tak jauh dari sana memperhatikan gerakan mereka. Bukankah itu Yun Cixi? Ya ampun, itu Yun Cixi. Semua orang menoleh ke arah tatapannya dengan kaget. Ia baru saja keluar dari sebuah van dan kini melangkah maju dengan hati-hati dikawal ketat oleh belasan pengawal berjas hitam. Kedatangannya sungguh mengagumkan. Setiap wartawan yang hadir tahu siapa dia. Ia hadir di gala tahunan Huanyu sebagai pendamping wanita Gu Xingzi. Dengan busana glamor dan penampilannya yang memukau, ia mencuri perhatian banyak aktris papan atas. Banyak yang memperdebatkan latar belakang dan statusnya secara rahasia. Siapakah dia sebenarnya?
Ia hanyalah seorang pendatang baru tanpa karir akting yang layak dibanggakan, namun ia berhasil menghadiri gala tahunan Huan Yu sebagai pendamping seorang superstar hebat. Banyak yang kagum dan iri. Setelah gala berakhir, ia berhasil menandatangani kontrak dengan Huan Yu Entertainment dan membuat debut resmi. Untuk film pertamanya, dia dipilih langsung oleh Lin Fengtian untuk membintangi film terbarunya sebagai pemeran utama wanita, menjadi Phoenix Lady berikutnya. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki hak istimewa untuk memiliki Qin Zhou, yang melambungkan nama Gu Xingzi menjadi bintang, sebagai agennya. Mungkinkah dia memiliki latar belakang atau status menarik yang menjadikan aktris papan atas seperti Yang Mi dan Yan Bingqing hanya sekadar pelengkap? Sekarang, dia akan tampil megah di upacara sepatu bot. Pasti ada sesuatu yang menarik tentangnya. Satu kata Korea untuk terobsesi. 536 sombong dan tak tahu malu. Dengan kesadaran itu, sekelompok wartawan tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan harapan dapat menemuinya lebih dulu daripada yang lain. Ketika dia melihat gerombolan wartawan bergegas ke arahnya dengan perlengkapan mereka yang besar dan kecil, ekspresi wajahnya berubah, dan tanpa sadar dia mengambil langkah mundur yang terhuyung-huyung. Seketika, seorang pengawal berdiri melindunginya di depannya dan menghalangi para wartawan untuk mendekat. Para penjaga yang dikirim oleh Mu Yaze sangat terampil. Dengan pelatihan mereka yang kompeten, mereka dengan mudah menghindari paparazi. Faktanya, hanya beberapa dari mereka yang berdiri di sana dengan postur tubuh yang besar dan ekspresi mematikan sudah cukup untuk membuat para wartawan menjauh. Paparazi tidak berani mendekat. Apa yang terjadi? Kenapa paparazinya kabur? Asisten Gu Xingzi duduk di dalam mobil dan bertanya-tanya sambil memperhatikan mereka melarikan diri ke arah lain. Dengan heran, ia mengikuti mereka dengan tatapannya dan melihat mereka mengejar seorang gadis manis dengan kamera mereka. Para wartawan dihalangi oleh pengawal gadis itu untuk mendekat dan hanya bisa mengikutinya dari kejauhan. Ia, di bawah perlindungan anak buahnya, meninggalkan tempat kejadian dengan cepat dan tertib. Apakah itu pemeran utama wanita dalam film ini, Yun Cixi? Dia juga ada di sini, dan sungguh, penampilan yang luar biasa. Asisten itu hanya bisa terbelalak kagum. Gu Xingzi menoleh ke belakang. Melalui jendela mobil, ia melihatnya, di tengah kerumunan, sedang melarikan diri dengan diam-diam. Tatapannya sedikit lebih dalam. Asisten itu menepuk bahunya. Xingzi, manfaatkan kesempatan ini untuk keluar dari mobil. Berkat Yun Cixi, para paparazi gila itu teralihkan. Tepat saat asisten tersebut keluar dari mobil, beberapa petugas keamanan dari tim produksi bergegas menghampiri dan mengusir para penggemar. Mereka kemudian mengawal sang superstar ke lokasi syuting. Kak Bingqing, apakah itu Yun Cixi, pendatang baru yang kamu sebutkan sebelumnya? Yang mencoba menjatuhkanmu? Asisten Yan Bingqing menunjuk ke arah punggung Yun Cixi dan menanyakan hal ini dengan tidak senang saat dia turun dari mobil. Aktris itu mendengus dengan ekspresi puas. Itu dia, Jalang yang membantahku di sidang tata rias, iya. Dasar sombong dan tak tahu malu. Kudengar dia berhasil masuk ke produksi ini tanpa izin apapun. Mungkinkah dia menggunakan cara curang? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber daya yang begitu luar biasa? Yah, jelas sekali dia menggunakan trik kotor untuk mencapai posisinya sekarang, balas aktris itu dengan getir. Kalau bukan karena dia, akulah yang akan menjadi pemeran utama wanita. Asisten itu berseru gembira, benar sekali, Suster Bingqing. Pokoknya, kamu boleh tegas begitu produksi dimulai. Jangan sampai dia berpikir kamu mudah diganggu hanya karena dia pemeran utama wanita. Aku menunggu waktu yang tepat. Aktris itu tampak cerdas dalam hal ini sambil melambaikan tangannya dan berkata, aku kesampingkan dulu masalah ini. Kita lihat saja nanti perilakunya. Kalau dia masih mau melawanku, aku akan tunjukkan kemampuanku. Kak Bingqing, kamu aktris kelas wahid, dia nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Produksi ini udah ngasih banyak duit buat dia tanpa tahu apakah dia layak diinvestasikan. Siapa tahu, dia mungkin bakal jadi gagal di box office. Cukup, upacaranya akan segera dimulai, dan media sudah hadir. Sebaiknya kita bergegas. Asisten itu segera mengikutinya setelah diingatkan. Lebih dari 100 kru produksi telah menunggu cukup lama untuk memulai upacara. Menurut tradisi, poster pilot film tersebut
disertai lilin dupa, buah, dan kepala babi panggang, akan diletakkan sebagai persembahan di atas meja untuk memohon keberuntungan dan kelancaran produksi. 537 pesona pacar yang maksimal. Para pemeran utama semuanya hadir, dan Yoon Sishi terkejut ketika menemukan Junmo juga di lokasi syuting. Ia langsung menyapanya sambil tersenyum. Junmo, kamu juga di sini. Yang terakhir tersenyum dan berkata, saya dihentikan oleh Kim Zo untuk penampilan singkat. Karakter yang mana? Nama karakternya, Suki. Ia berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Aku baru saja membaca sekilas naskahnya tadi malam, jadi mungkin aku belum familiar dengan karakternya. Sepertinya peran ini punya beberapa adegan dengan karaktermu. Dalam naskah, Suki adalah cinta pertama Yin Xiachun, yang merupakan persona laki-laki. Yoon Sishi entah bagaimana bingung dengan pengaturan ini. Ia mengamati Junmo dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan ia harus mengakui bahwa Junmo cocok dengan gaya dan deskripsi karakter yang akan ia perankan. Tinggi, ramping, modis, dan kekanak-kanakan, ia memiliki semua kriteria yang diperlukan untuk disebut sebagai pria tampan. Meski begitu, jarang ada yang menempatkan anak perempuan pada peran anak laki-laki. Meski begitu, Junmo tampaknya tidak keberatan sama sekali. Saya tidak punya rekam jejak. Sebenarnya, peran ini sudah diberikan kepada orang lain, tetapi Kim Zo berhasil merebutnya demi saya. Dia ingin membangun karir akting untuk saya. Suaranya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Peran kekanak-kanakan ini sebenarnya ditujukan untuk artis pria baru, tetapi akhirnya diberikan kepada seorang gadis. Hal ini pasti akan membuat marah anak laki-laki yang awalnya dipilih. Yoon Sishi tahu betul apa maksudnya. Manajer mereka ingin penyanyi ini menekuni bidang akting. Dengan sumber daya yang memadai, The Green Apple digadang-gadang akan menjadi film blockbuster berikutnya. Banyak wajah baru berharap untuk debut melalui film ini, meskipun hanya peran kecil atau cameo. Penyanyi ini sangat mungkin memiliki banyak penggemar dengan karakternya ini. Dalam industri film, anak muda adalah konsumen terbesar. Kebetulan, film remaja adalah spesialisasi Lin Fengtian, dan semua karyanya diterima dengan baik. Selain itu, perlu disebutkan bahwa Suki adalah karakter yang sangat disenangi dalam film ini, jadi tidak mengherankan banyak pendatang baru yang meliriknya. Dalam novel itu sendiri, karakter ini hanya berada di posisi kedua setelah protagonis pria, Yin Dong-yu. Hal ini menunjukkan betapa populernya karakter ini. Bahkan Lee Jiuxian ditolak untuk peran ini karena penampilannya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Lin Fengtian. Karakter ini tampan, lembut, ceria, dan setia. Ia adalah pangeran tampan idaman setiap gadis, dan memiliki banyak adegan menyentuh bersama Yin Xiachun dalam naskahnya. Terlepas dari orientasi gendernya, Junmo memang sangat cocok untuk peran ini. Aktris itu sendiri tersenyum dan berkata, "Ku dengar ada adegan ciuman antara Yin Xiachun dan Suki di film itu. Sishi, kau tidak keberatan memberikan ciuman pertamamu di layar kepadaku, kan?" Wajah Yoon Sishi memerah. Dengan bibir mengerucut, ia tersenyum malu-malu dan menjawab, "Apa kau sudah benar-benar membaca naskahnya? Ciuman pertamaku di layar kaca bukan denganmu." "Oh, sungguh, aku sangat kecewa. Berhenti menggodaku." Wanita kekanak-kanakan itu tampak tersentuh oleh senyum manis gadis halus itu, karena tanpa sadar ia mengulurkan tangan dan mengacak-acak kepalanya. "Baiklah, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Junmo, harus kuakui, kamu memang punya pesona pacar." Hal itu mengejutkannya dan ia segera tersenyum. "Lalu, bagaimana kalau aku mau jadi pacarmu? Bagaimana?" Ia membungkuk dan sedikit mendekat. Ekspresi lembut di wajahnya cukup untuk meluluhkan hati gadis manapun. Yoon Sishi hanya bisa menatap wajahnya dari dekat dengan jantungnya berdebar kencang. Penyanyi itu terkekeh geli melihat reaksi malu Sishi. "Sishi, kamu sungguh menggemaskan. Kamu seharusnya berhenti menggodaku." Kim Zo berjalan mendekat dari belakang dan memelototi mereka berdua. "Upacaranya akan segera dimulai. Kalian berdua harus antri." Keduanya saling berpandangan dan meringis sebelum kembali ke posisi masing-masing dalam antrian. 538 wawancara eksklusif dengan pemeran utama. Upacara resmi dimulai. Satu persatu, para sutradara dan produser eksekutif naik ke panggung untuk menyampaikan pidato mereka kepada para wartawan.
Kemudian, perwakilan dari masing-masing departemen tim produksi bergantian menawarkan dupa mereka di atas panggung. Akhirnya, sebagai dua pemeran utama, Yun Cixi dan Gu Xing turut mempersembahkan dupa mereka. Para wartawan bersorak kegirangan saat keduanya menaiki panggung sambil saling berhadapan. Puncak dari seluruh upacara tidak diragukan lagi adalah kemunculan kedua pemeran utama ini. Penampilan fisik para pemeran utama diuji dengan sangat ketat saat syuting film remaja, dan keduanya hanyalah contoh buku teks untuk penampilan yang tampak membeku dalam waktu. Ketika pria berusia 24 tahun dan pria berusia 28 tahun berdiri bersama, mereka tampak sangat cocok, persis seperti tokoh utama dalam novel tersebut. Yun Cixi secara khusus memilih gaun putih salju sebagai busananya hari ini untuk memamerkan bentuk tubuh dan proporsi tubuhnya yang indah. Rambutnya yang lembut dan halus tergerai di bahunya bagai sutra, dan kulitnya yang seputih keramik putih tampak murni dan anggun. Sementara itu, Gu Xing mengenakan blus putih dan celana panjang hitam ketat. Pakaiannya yang sederhana memancarkan keremajaan. Wajahnya yang elok tampak cerah namun tetap tampan, kulitnya putih bersih, dan matanya jernih. Oleh karena itu, meskipun berusia 28 tahun, ia sama sekali tidak terlihat canggung memerankan Yin Dongyu sejak SMA hingga kuliah. Tidak diperlukan penyuntingan foto setelahnya ketika keduanya berdiri berdampingan. Ciri fisik mereka yang luar biasa seolah menjamin film tersebut akan menjadi hit box office. Setiap wartawan di antara hadirin tidak dapat menahan desahan sedih. Rumor yang berkembang adalah bahwa Lin Fengtian sangat menuntut, ia membuat penilaian akurat terhadap para aktor dan teguh pada pendiriannya saat memilih pemerannya. Awalnya, para wartawan ini mempertanyakan bagaimana Yun Cixi bisa mendapatkan peran utama wanita, tetapi melihat kedua aktor tersebut di atas panggung sekarang, mereka hanya bisa meratap dan iri betapa muda dan cantiknya mereka terlihat dan betapa baiknya tahun-tahun yang telah berlalu bagi mereka berdua. Benar-benar ada alasan mengapa Lin Fengtian memilihnya sebagai pemeran utama wanita. Baik penampilan maupun auranya, dia lebih dari memenuhi syarat untuk karakter tersebut. Membandingkan semua kandidat, terutama saat Yan Bingqing, Yang Mi, dan Yun Cixi bersama di ruangan yang sama, orang dapat dengan mudah melihat perbedaan dalam kualitas penampilan fisik mereka meskipun berusia sama. Tatapan mata Yun Cixi bertemu dengan tatapan mata Gu Xing sebelum mereka berjalan menuju meja persembahan sambil membawa dupa di tangan mereka. Yang terakhir menundukkan kepalanya untuk menyalakan dupa. Keduanya kemudian membungkuk dengan tertib. Setelah persembahan selesai, tibalah waktunya untuk mewawancarai kedua tokoh utama. Halo, Yun Cixi. Saya reporter dari Phoenix Media. Tolong ceritakan sedikit tentang perasaanmu bermain sebagai Yin Xiachun. Setelah menjalani pelatihan improvisasi, ia langsung menyusun draft naskah dalam hitungan detik. Ia menjawab sambil tersenyum, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya sangat senang bisa bekerja dengan tim yang luar biasa. Sutradara Lin adalah sutradara yang sangat bertanggung jawab dan berdedikasi. Beliau selalu berusaha menjadikan karyanya sebagai contoh terbaik dari keindahan dan keunggulan. Semangat kerja tim produksi juga luar biasa. Saya merasa sangat terhormat atas kesempatan bekerja dengan begitu banyak rekan berbakat. Saya juga menyukai skenario filmnya, saya pernah membaca novelnya, dan saya tersentuh oleh kepribadian Yin Xiachun. Ia bersemangat dan berani mencintai serta membenci. Saya akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik, jadi mohon jaga saya baik-baik. Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh tempat acara segera setelah kata terakhir keluar dari mulutnya. Halo, Gu Xing, bisakah kamu memberitahu kami pendapatmu tentang membintangi film ini juga? Sambil menatap kamera, ia menyeringai dan menjawab dengan suara penuh magnet, saya sangat senang bisa kembali menjadi bagian dari produksi sutradara Lin. Ini adalah ketiga kalinya kami berkolaborasi, dan saya merasa terhormat diberi kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan sutradara berbakat seperti beliau. 539 keterampilan improvisasinya yang tidak memuaskan. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yun Cixi sebelum melanjutkan. Saya juga sangat senang bisa bekerja sama dengan Cixi. Dia adalah Yin Xiachun, yang saya kagumi. Dia bersemangat dan aktris pendatang baru yang sangat berbakat. Saya senang bisa bekerja sama dengannya, dan saya harap syuting selanjutnya akan sukses. Nantikan, The Green Apple. Terima kasih. Seorang reporter segera mengangkat tangannya untuk bertanya lagi.
Sings, ada rumor bahwa Anda merekomendasikan Yun Sishi kepada Direktur Lin. Bisakah Anda membuktikan rumor ini? Keheningan langsung menyelimuti kerumunan. Semua orang saling menatap dengan bingung. Yun Sishi direkomendasikan kepada Lin Fengtian oleh Gu Xings. Gu Xings menahan lidahnya sejenak sebelum mengangguk ragu-ragu. Ya. Para wartawan di antara penonton langsung menjadi gempar. Situasinya dengan cepat menjadi tidak terkendali. Para reporter yang diundang ke konferensi pers ini telah diatur sebelumnya oleh tim produksi untuk siaran pers mereka. Namun, karena tanggapan Gu Xings yang membuat mereka penasaran, pertanyaan mereka perlahan-lahan menyimpang dari tujuan wawancara. Gu Xings, apa hubunganmu dengan Yun Sishi? Dia berpikir sejenak sebelum menjawab. Kita berteman. Teman biasa. Ada rumor kalau Yun Sishi adalah cinta pertamamu. Benarkah? Itu adalah rumor yang tidak berdasar. Gu Xings, apa pendapatmu tentang Yun Sishi yang merupakan aktris pemula? Dia mungkin pendatang baru, tapi dia punya semangat dan potensi. Dia pasti akan menjadi aktris yang luar biasa di masa depan. Gu Xings, Yun Sishi adalah pasanganmu di pesta tahunan Huanyu. Apa kau sendiri yang memintanya menjadi pasanganmu? Ya, bolehkah aku bertanya apakah kalian berdua? Menyadari situasi telah di luar kendali, Qin Zhou segera mengirim beberapa personel untuk mengawal keduanya turun dari panggung dan membiarkan pembawa acara menyampaikan pidato penutup. Dengan demikian, upacara pembukaan pun selesai dengan cepat. Begitu turun dari panggung, raut wajah Yun Sishi berubah muram. Ia terkejut dengan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi yang dihujani para reporter. Bahkan, beberapa kali ia tak bisa menjawab pertanyaan mereka. Jika bukan karena kemampuan improvisasi Gu Xings yang luar biasa, ia mungkin telah salah bicara saat itu. Berbekal pengalaman akting selama 1 dekade, sang superstar terlatih dalam improvisasi. Ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini dan dapat dengan cepat menjawab pertanyaan apapun yang dilontarkan para reporter. Tetap saja, tak dapat dipungkiri bahwa dia merasa sedikit mual. Pria itu menundukkan pandangannya untuk mengamati wajahnya yang agak bingung dan bertanya dengan hati-hati, terkejut. Sedikit, dia masih dalam keadaan syok. Bagaimana situasinya bisa menjadi tak terkendali? Para reporter seharusnya sudah menyiapkan rilis wawancara sebelumnya. Dia menghiburnya dengan menepuk bahunya. Mereka semua seperti ini. Mereka selalu bertindak gegabah di setiap kesempatan. Sekalipun rilis wawancara sudah disiapkan sebelumnya, mereka tidak akan selalu mengikuti aturan. Terima kasih sebelumnya. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus ngapain. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepadanya, namun dia hanya bisa tersenyum sebagai tanggapannya. Qin Zhou bergegas menghampirinya, dan begitu melihatnya, ia langsung memarahinya habis-habisan. Kenapa kemampuan improvisasimu seburuk ini? Apa kau sudah memberi makan anjing-anjing itu apa yang kau pelajari? Merasa diperlakukan tidak adil, dia pun berkata, Tuan Qin, ini pertama kalinya bagi saya. Dia mengabaikan penjelasannya dan langsung marah besar. Kamu hampir terpeleset beberapa kali tadi. Kamu bikin aku takut. Kalau bukan karena Xings, kamu mungkin akan ditipu oleh para reporter licik itu. Dia hancur karena tegurannya. Petik 2, petik 2. Posisi berdirimu tadi juga hampir membuatku malu. Apa kau tidak melatih posturmu dengan benar? Baru beberapa pertanyaan, dan kau sudah bingung. 540 panggil aku Xings. Tolong, sekalipun kau tidak tahu harus menjawab apa, tersenyumlah. Kau harus selalu menjaga citra bak dewimu. Ada apa dengan wajah bodohmu tadi? Para reporter akan selalu memilih foto-foto yang mengejutkan untuk dimuat bersama artikel mereka. Kau sangat memukau di gala itu, tapi begitu kau berbalik, foto-foto candidmu diambil oleh mereka. Apa kau masih menginginkan citra bak dewimu? Pengeboman biadabnya yang cepat membuat jiwa Yun Sishi hampir meninggalkan tubuhnya. Gu Xings mengerutkan kening dan mengingatkan, Qin Zhou, bersikaplah lembut. Baiklah, bersihkan semuanya. Kita masih ada sesi pemotretan dengan kreator malam ini. Ingat, kalau nanti ada yang berebut tempat duduk, jangan menyerah, mengerti? Kamu kan pemeran utama wanitanya. Berdiri saja di samping Xings. Ia memberinya nasihat ini, khawatir Yan Bingqing akan berebut tempat duduknya. Dia mengangguk mengerti. Setelah sesi pemotretan bersama sang kreator, acara peluncuran resmi berakhir.
Dalam sekejap mata, hari sudah sore. Bagaimana kalau kita makan malam bersama? Gu Xingzi menoleh ke arah Yun Cixi dan bertanya. Ia mengatupkan bibirnya. Ia agak merasa lapar, jadi ia menundukkan kepalanya tanda setuju. Dia bertanya lagi, kamu mau makan apa? Apakah ada makanan enak di dekat sini? Dia menjawab, kami akan pergi kemanapun kamu ingin makan. Dia mengusulkan sambil tertawa kecil, ayo kita makan makanan barat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa kecil saat menyetujui permintaannya. Secret Loaf, sebuah restoran yang menyajikan masakan barat, terletak di area tersibuk di Jalan Huaihai. Restoran yang didekorasi dengan sentuhan akhir yang elegan ini menyajikan hidangan barat yang lezat sehingga menjadi populer. Tanpa reservasi, akan sulit untuk mendapatkan tempat duduk di restoran ini, apalagi saat itu sedang jam makan malam. Gu Xingzi menyadari bahwa Yun Cixi sedang menginginkan makanan barat di Secret Loaf, karena itu, ia meminta asisten untuk menelepon restoran untuk reservasi. Manajer restoran kemudian memesankan bilik dengan suasana yang nyaman untuk mereka. Dengan pencahayaan redup, jendela kaca patri, dan tirai manik-manik, suasananya tampak sangat romantis. Karena itu, ketika pelayan mengantar mereka masuk ke bilik, hatinya bergetar karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia menduduki tempat duduknya, tampak puas, kepala kecilnya berputar-putar dengan rasa ingin tahu untuk memeriksa hiasan-hiasan di bilik itu. Sementara itu, Gu Xingzi duduk dengan anggun di kursinya. Ia meliriknya sekilas dan memberinya senyum yang sangat cerah, lalu berkata dengan riang, di sini benar-benar romantis. Tempat ini cocok untuk makan. Xingzi, terima kasih. Ia terperangah sejenak. Barulah ia menyadari bahwa wanita itu berterima kasih padanya karena telah mengajaknya ke sini untuk menikmati makanan barat. Saat itu, alisnya berkerut tipis. Ia bosan dengan masakan barat karena ia sudah memakannya sejak kecil. Sejujurnya, makanan yang disiapkan Secret Loaf memang terasa autentik, tetapi selera pilih-pilihnya menganggapnya biasa saja. Awalnya dia bermaksud mengajaknya ke restoran Perancis yang sering dikunjunginya jika dia suka makanan barat, tetapi melihat betapa inginnya dia datang ke sana, dia mengurungkan niat itu. Melihat alisnya yang berkerut, ia menyimpulkan bahwa ia entah bagaimana telah membuatnya marah. Seingat ia baru saja memanggilnya langsung dengan namanya, ia dengan malu-malu mengoreksi dirinya sendiri sementara wajahnya memerah karena malu. Petik 2. Tuan Gu. Dia mengangkat alisnya curiga, dan wanita itu melanjutkan penjelasannya. Seharusnya aku tidak memanggilmu dengan nama depanmu. Kamu boleh. Apa? Ia mengambil menu dengan tenang dan menyerahkan salah satunya kepadanya. Sambil menatap matanya dalam-dalam, ia hanya berkata, kau boleh memanggilku dengan nama depanku. Ada rasa hangat di bola matanya sebelum segera kembali tenang. Ia melirik ke bawah untuk membaca menu. Dia tertegun sejenak. Apa dia baru saja bilang boleh memanggilnya langsung dengan nama depannya? Selanjutnya bab 541 pemandangan yang sangat indah.